Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Sarul Nasiroh dengan NPM 21901032065 akan menjelaskan mengenai sistem rekrutmen PNS secara online. Sebelum kita mengetahui sistem rekrutmen PNS, kita akan mempelajari mengenai pengertian PNS. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian disebutkan pegawai negeri sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa pegawai negeri sipil berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara dan pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 1. Pegawai negeri baik rendah maupun yang berpangkat tinggi adalah unsur aparatur negara. Kemudian yang kedua, pegawai negeri bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan harus bertindak jujur dalam menjalankan tugasnya, tidak melakukan perbuatan yang bersifat korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih. 2. Adil. Dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak adil, tidak memihak kepada siapapun. Kemudian merata, bahwa kepentingan-kepentingan yang dilayani mempunyai hak sama dengan yang lainnya. 3. Sebagai unsur aparatur negara, pegawai negeri sipil tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan, menggerakkan, serta memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat. Tugas PNS. Pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kewajiban pegawai aparatur sipil negara adalah: yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan serta hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah cara rekrutmen PNS secara online. Untuk menjadi pegawai negara sipil atau PNS harus melewati seleksi dan membawa beberapa dokumen yang harus disiapkan. Tahapan seleksi pada setiap pendaftaran CPNS yang pertama yaitu pendaftaran online di SSCN BKN dengan membuat akun melalui portal SSCN di link yang sudah tertera dan mengisi biodata yang sudah tersedia serta mengunggah swafoto. Kemudian yang kedua, mendaftar formasi CPNS. Di sini kita akan
memilih jenis seleksi yang akan dilakukan dan memilih formasi. Setelah itu, kita akan disuruh mengunggah dokumen sesuai persyaratan dan mengecek kembali apakah dokumen sudah terunggah semua. Setelah itu, pendaftaran berakhir dan cetak kartu informasi akun serta kartu pendaftaran akun. Yang ketiga yaitu seleksi administrasi. Pihak panitia nantinya akan memverifikasi data para pelamar dan mengumumkan hasil seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi, kemudian nantinya panitia akan mengumumkan hasil sanggah. Sedangkan bagi pelamar yang dinyatakan lulus melakukan cetak kartu ujian. Kemudian yang keempat yaitu seleksi kompetisi dasar atau SKD dengan Computer Assistant Test. Pelamar melaksanakan ujian SKD, setelah itu panitia akan mengumumkan hasil tes SKD. Bagi para pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil tes SKD. Kemudian nantinya panitia akan mengumumkan hasil sanggah tersebut. Pelamar yang dinyatakan lulus melanjutkan tes selanjutnya. Kemudian yang kelima, seleksi kompetensi bidang SKB. Pelamar melaksanakan ujian SKB, setelah itu panitia akan mengumumkan hasil SKB. Bagi para pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil tes SKB. Kemudian nantinya panitia akan mengumumkan hasil sanggah tersebut. Sedangkan yang dinyatakan lulus lanjut ke tahap selanjutnya. Yang keenam, pengumuman kelulusan dan pemberkasan. Para pelamar yang dinyatakan lulus setelah melakukan tes yang dilakukan akan menerima pengumuman kelulusan. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Setelah itu, pelamar melakukan pemberkasan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan rekrutmen PNS secara online. Kelebihan dari sistem rekrutmen PNS secara online yaitu para pelamar dapat melakukan pendaftaran melalui internet, bisa dilakukan di rumah, tidak harus datang ke pusat pendaftaran di kantornya. Kemudian yang kedua, para pelamar dapat dinilai secara langsung sesuai dengan hasil yang diperoleh. Yang ketiga, penilaian dilakukan secara objektif. Yang keempat, membantu pemerintah dalam menciptakan standarisasi hasil ujian serta mempercepat pemeriksaan atau penilaian hasil ujian. Kemudian kelemahan dari sistem rekrutmen PNS secara online ini yaitu terganggunya sinyal pada setiap para pelamar karena memiliki kawasan atau daerah yang berbeda-beda. Kemudian aplikasi yang bermasalah dan kecurangan dengan adanya joki. Yang kedua, memakan waktu lama karena waktu tes yang bergiliran. Yang ketiga, kesiapan yang dimiliki bank data dan bank soal, serta kesiapan dari diri pelamar itu sendiri. Karena tidak semua pelamar mampu dan mengerti cara akses atau pengoperasian aplikasi atau teknologi yang digunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem rekrutmen PNS secara online. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.